想到这么厉害，我绝不屈服！千种猎影，我就说这是最强天。却仍力抗天劫，切勿触碰那些之物。斩灭他！只有一个，有机会，务求一击。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-201. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihou berniat untuk menaikkan tingkatan dari ranah pengorbanan suci untuk menuju ke Raja Dewa, yang juga Shihou mencari keberadaan dari Batu Yin. Tetapi di saat itu Shihou bertemu dengan pamannya Yue Chan, yang intinya pamannya Yue Chan tertarik untuk beraliansi dengan Shihou karena menganggap hal itu akan memberikan keuntungan di antara mereka berdua. Dan juga setelah itu sempat terjadi pertarungan antara Shihou melawan para anggota dari dunia luar, yaitu melawan ketua dunia bawah, yang singkatnya dalam pertarungan itu Shihou bisa mencegah mereka untuk tidak memasuki Ancient Immortal, yaitu dengan Shihou menggunakan bayangannya yang menjaga tempat tersebut. Dan juga kemarin Shihou menghabisi para dewa Heavenly yang telah berada di Ancient Immortal menggunakan kekuatannya, yang pada akhirnya juga Shihou akan menghadapi kesengsaraan guntur kembali, yaitu untuk menyempurnakan ranah pengorbanan suci menuju ke Raja Dewa. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shihou yang menghadapi kesengsaraannya, yang di sana orang-orang menjadi kaget yang melihat ujian tersebut karena ujiannya Shihou yang sangat dahsyat sekaligus berbahaya. Banyak orang-orang menduga bahwasannya ujian ini lebih berbahaya dari kebanyakan orang yang telah mencoba untuk melewati ujian kesengsaraan seperti ini. Tetapi tampaknya Shihou memiliki level yang sangat berbeda karena jauh lebih berbahaya. Yang pada saat bersamaan juga penetua leluhur dari Pulau Jiwa merasa khawatir jika Shihou melewati ujian ini, kemungkinan besar musuh-musuhnya Shihou yang juga menonton ujian ini akan mengambil kesempatan untuk menghabisi Shihou di saat Shihou yang melewati ujiannya. Jadinya di sini para anggota dari Pulau Jiwa akan mencoba untuk mengawasi dan juga melindungi Shihou agar tidak diganggu oleh orang lain. Ujian kesengsaraan pun dimulai oleh Shihou dengan pertama Shihou dapat menghancurkan sebuah artefak kuno. Lanjut pada ujian tersebut tanpa adanya burung api yang keluar untuk menyerang ke arah Shihou, yang di sana Cao Yusheng bisa merasakan kalau burung api itu mengandung kekuatan yang kuat. Tetapi Shihou dengan segera langsung melancarkan serangannya untuk menyerang burung api tersebut, yaitu dengan Shihou yang menggunakan teknik dari burung kunpengnya. Yang sekali serangan Shihou mampu menghabisi semua burung tersebut. Shihou melanjutkan ujiannya, yang singkatnya Shihou telah berada di ujian ke-6, yang di sana Shihou menghadapi ujian dengan melawan prajurit guntur, yang Shihou juga tanpa ia menunggangi binatang petir untuk menghadapi prajurit guntur tersebut. Yang di tengah pertarungan tersebut tampak Yusheng yang merasa kagum kepada Shihou karena tak menyangka Shihou sekarang telah berkembang sangat pesat dari terakhir kali ia melihat Shihou. Pamannya Yue Chan dan juga Yue Chan melihat ujiannya Shihou, yang di sini paman Yue Chan juga mengagumi kekuatan Shihou dan menganggap Shihou merupakan jenius nomor 1 di dunia dengan kemampuan Shihou sekarang. Tetapi Yue Chan tidak setuju dengan meremehkan Shihou dengan memberitahu kalau kemungkinan Shihou akan gagal dalam
dalam ujian selanjutnya. Shihao yang melewati ujian ke-6 tersebut dapat mengalahkan para prajurit guntur dengan sangat mudah. Tetapi setelah itu, ujian tingkatan ke-7 langsung muncul yang berupa naga petir menyerang ke arah Shihao, yang akibat serangan tiba-tiba dari naga guntur tersebut membuat Shihao mengalami luka yang membuat para rombongannya Shihao merasa khawatir kepada Shihao. Tetapi untungnya Shihao baik-baik saja dan dapat melanjutkan pertarungan sampai pada akhirnya Shihao mampu mengalahkan naga guntur tersebut menggunakan teknik gunturnya. Yang lalu Shihao melanjutkan ujiannya ke tahapan ke-8 yang kali ini tanpa Shihao berhadapan melawan tengkorak raksasa. Shihao menghadapi tengkorak raksasa tersebut menggunakan tekniknya, tetapi sayangnya serangan Shihao tidak mempan yang malah berakhir Shihao dimakan oleh tengkorak tersebut. Yang di dalam sana Shihao mendapatkan serangan sekaligus serangan ini memurnikan tubuhnya Shihao. Yang Paman Yue-chan melihat tengkorak raksasa tersebut mengakui bahwasanya tengkorak itu merupakan kekuatan yang dahsyat. Mungkin para ranah Dewa Heavenly tidak akan sanggup untuk menghadapi kesengsaraan tengkorak itu. Tetapi Shihao masih belum menyerah, yang dimana ia mencoba untuk melawan kesengsaraan tengkorak tersebut, yaitu dengan Shihao yang menggunakan teknik Dewi Willow yang seketika Shihao dapat keluar dari dalam tengkorak tersebut. Sekaligus teknik Dewi Willow tersebut menyembuhkan lukanya Shihao setelah mendapatkan pemurnian dari tengkorak itu. 千种烈怒。 我就说这是最强天。 Lalu Shihao pun melepaskan kembali serangan ke arah dari tengkorak itu, yang serangan Shihao mampu menghancurkan tengkorak tersebut. Namun para anggota dari Sekte Darah Perak telah mengetahui serangan tengkorak sebelumnya yang telah diterima oleh Shihao mempengaruhi kekuatan jiwanya Shihao, dan mereka menduga kalau Shihao tidak akan bisa untuk melewati ujian selanjutnya. Para rombongannya Shihao juga merasa khawatir dengan kondisi Shihao sekarang, serta di sini tampak kondisi tubuhnya Shihao yang melemah akibat serangan tengkorak sebelumnya, yang mengakibatkan ranahnya Shihao juga turun, yang sekarang ia berada di ranah dari 3 tingkatan api divine, yang dimana ini merupakan ranah di bawah dari untayan abadi. Bisa dibilang sekarang kekuatan Shihao menurun akibat penyucian dari tengkorak sebelumnya. Tetapi Shihao masih belum menyerah dan ia mencoba untuk melanjutkan ujiannya kembali, yang kali ini ujiannya Shihao hanya akan berhadapan dengan akar-akar yang muncul dari permukaan bawah tanah. Tetapi pada saat ini para musuhnya Shihao yang berasal dari dunia luar kini telah mengetahui kalau kekuatan Shihao telah menurun, berada di tingkatan ketiga dari ranah api divine, yang artinya kekuatan Shihao sekarang benar-benar sangat menurun, dan para pihak tersebut berniat ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang ke arah Shihao. Yang lalu pun tampak 5 orang maju untuk menyerang Shihao. Ketua leluhur dari Pulau Jiwa yang melihat ini merasa khawatir kepada Shihao dan berniat untuk menolong Shihao, tetapi dihentikan oleh para penetua sekte lainnya yang berada di Ancient Immortal, mengatakan bahwasanya mereka tidak perlu menolong Shihao dan juga ikut campur dalam permasalahan dunia luar, serta Shihao menganggap permasalahan tersebut hanya akan memperepotkan mereka. Dan juga penetua sekte Beautiful Island menyarankan untuk tidak ikut campur dalam permasalahan ini karena malah akan memberikan peningkatan kepada kesengsaraannya Shihao. Jadi niat mereka ingin menyelamatkan Shihao malah nantinya akan memperepotkan Shihao karena kesengsaraan Shihao yang akan semakin dahsyat. Kelima anggota dari dunia luar tersebut langsung mencoba untuk mengejar Shihao, yang di sini juga karena mereka memasuki guntur kesengsaraan, mereka juga mendapatkan serangan guntur tersebut. Tetapi pada akhirnya kelima anggota dari dewa dunia luar tersebut telah berada di jarak untuk bisa menjangkau Shihao menggunakan serangannya, yang lalu pun mereka semua menggabungkan kekuatan mereka menyerang ke arah Shihao, yang serangan gabungan itu tidak bisa ditahan oleh Shihao karena ranahnya sekarang yang masih menurun. Tetapi di sini Shihao menghiraukan mereka berlima karena Shihao menyadari jika dirinya dapat melewati ujian ke-9 ini, maka kekuatannya akan kembali lagi ke ranah dari pengorbanan suci. Jadi setidaknya Shihao harus bisa melewati tahapan ke-9 dari ujian ini untuk bisa mengembalikan ranahnya. Kelima anggota itu tidak membiarkan Shihao, yang dimana mereka tetap mencoba untuk mengejar Shihao, tetapi pada akhirnya mereka terlambat karena Shihao yang telah berhasil melewati tingkatan ujian ke-9 tersebut, yang setelah Shihao berada di atas sana, Shihao pun telah mendapatkan kembali kekuatannya, yaitu ranah pengorbanan suci. 他为何恢复实力如此之快？按理为期2-3日。
Yang di sini pun membuat kelima anggota dari Dewa Dunia Luar menjadi sangat panik karena kekuatan Xiao yang telah kembali. Xiao pun yang telah mendapatkan kembali kekuatannya langsung mengeluarkan dua bayangannya, dan setelah itu Xiao menyerang kelima anggota dari Dewa Dunia Luar tersebut. Yang dengan mudahnya Xiao dapat menghabisi mereka semua. Dan setelah itu Xiao pun melanjutkan ujiannya dengan memasuki ujian tingkatan ke-10. Xiao pun memasuki tingkatan ke-10, yang tingkatan ke-10 ini bukanlah tempat ujian melainkan tempat hadiah, yang di sana Xiao menemukan adanya cairan guntur. Xiao meminum cairan guntur tersebut, yang dalam waktu singkat luka-luka Xiao setelah mendapatkan serangan dari kesengsaraan sebelumnya kini dapat disembuhkan dengan sekali teguk, membuat Xiao merasa lega. Dan di sini juga Xiao langsung mencoba untuk meningkatkan kekuatannya di dekat dari cairan guntur tersebut untuk mempersiapkan dirinya Xiao menghadapi orang-orang yang berada di luar. Serta juga Xiao mengambil beberapa cairan guntur untuk nantinya dibagikan kepada aliansinya Xiao. Sedangkan orang-orang yang telah melihat Xiao tidak ada di sana telah menyadari kalau Xiao telah berhasil melewati ujian ini. Yang di sini tampak Yuxin benar-benar kagum kepada Xiao, sekaligus ia teringat dengan kejadian di masa lalu waktu petualangannya bersama dengan Xiao. Tak menyangka sekarang Xiao telah berkembang sangat pesat. Bahkan di sini Yuxin mengakui kalau Xiao merupakan orang terkuat dalam sejarah ini. Sedangkan untuk paman Yue Chan, tapak di sini pamannya Yue Chan mencoba untuk membujuk Yue Chan agar mau dekat kepada Xiao dan juga memiliki hubungan yang erat, bahkan seperti suami istri. Karena paman Yue Chan sangat ingin sekali Xiao bergabung dengan sekte mereka. Tetapi Yue Chan menolaknya dengan mengatakan jika pamannya menyukai Xiao, kenapa tidak mencobanya sendiri mendekati Xiao. Untuk para anggota sekte dari Ancient Immortal, di sini mereka merasa senang karena Xiao yang bisa mendapatkan cairan gunturnya kembali yang mungkin akan dibagikan kepada mereka. Tetapi di saat Xiao yang berada di tempat cairan guntur tersebut, tiba-tiba saja Xiao merasakan adanya keberadaan sesuatu yang mendekati Xiao, yang ternyata itu merupakan sebuah tungku. Yang tungku itu mencoba untuk mencuri cairan gunturnya Xiao, tetapi dengan segera Xiao menghentikannya menggunakan kekuatan penghalangnya, dan ternyata tungku pencuri tersebut berasal dari sekte darah silver. 何人盗取不成？ Yang di sini para anggota Dale Silver mengatakan alasan mereka mengambil cairan guntur itu karena cairan guntur ini berasal dari Ancient Immortal mereka. Yang di sini artinya mereka sebagai penduduk asli dari Ancient Immortal juga berhak untuk mendapatkan cairan guntur tersebut. Xiao merespon dengan menjawab hal tersebut memang benar. Xiao juga memang memiliki niatan untuk membagikan cairan guntur ini kepada para penduduk asli Ancient Immortal. Tetapi Xiao tidak mengatakan kepada seluruh penduduk Ancient Immortal karena Xiao sama sekali tidak memiliki niatan untuk membagikannya kepada sekte darah silver. Yang lalu pun Xiao membagikan cairan guntur tersebut kepada para anggota suku asli dari Ancient Immortal. 法力侵蚀之苦已久，仙骨诸族受仙骨，我仙骨各族。 Yang di sini pun mereka semua kebagian cairan guntur tersebut membuat mereka semua menjadi sangat senang karena kutukan misterius yang berada di tubuh mereka akibat mereka yang tinggal di Ancient Immortal ini bisa menghilang bekas cairan gunturnya Xiao. Dan di sini mereka semua mengatakan bahwasanya mereka akan mendukung dan juga berada di pihaknya Xiao sebagai ucapan terima kasih kepada Xiao yang telah memberikan cairan gunturnya. Melihat situasi ini membuat sekte darah silver merasa dipojokkan karena Xiao sekarang telah memiliki banyak backingan. Jadinya mereka mencoba untuk melarikan diri, tetapi Xiao tidak membiarkan hal tersebut dengan Xiao maju untuk menyerang mereka. Dan berikut cerita selanjutnya. Tetapi untuk pertarungan Xiao melawan anggota dari sekte darah silver ini sayangnya tidak diperlihatkan di bagian preview. Namun berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Xiao yang akan memburu Ningguang karena telah mendapatkan kabar kalau Ningguang berada di kondisi sekarat akibat ia yang akan mencoba untuk menerobos ranah pengorbanan suci sama seperti Xiao sebelumnya. Dan Xiao mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Ningguang. Tetapi setelah Xiao berhasil menangkap Ningguang, ternyata Xiao lah yang telah terkena jebakan dari Ningguang karena Ningguang sendiri telah bekerja sama dengan 3 sekte besar yang salah satunya berasal dari
Sekte Darah Perak yang lalu pun diperlihatkan Shihao yang berada di kepungan dari ketiga ketua sekte besar yang salah satunya merupakan ketua Darah Perak. Tetapi sebenarnya Ninchuang lah yang telah berada di perangkap Shihao karena Shihao yang membawa kelima ketua besar, yang situasi ini justru akan berpihak kepada Shihao dengan tanpa juga adanya ketua sekte Beautiful Land yang lalu tanpa Shihao bersama dengan anggotanya melepaskan serangan dahsyat untuk menyerang mereka. Tetapi sayangnya pada saat ini Shihao tidak berhasil untuk menewaskan Ninchuang karena Ninchuang yang dapat melarikan diri. Yang lalu pun kita diperlihatkan dengan Shihao yang melakukan penjelajahannya kembali dengan pergi ke dunia kuno untuk Shihao mencari pohon dewa yang berjumlah 4 buah untuk digabungkan menjadi satu berupa pil immortality, yang pada akhirnya petualangan Shihao telah berhasil menemukan pohon Heavenly ini, yang dimana pohon ini hidup dan dapat berbicara juga. Shihao nantinya akan mencoba untuk membujuk pohon ini agar mau ikut bersama dengan Shihao pergi meninggalkan Ancient Immortal, karena Ancient Immortal yang sudah tidak lama lagi, yang nantinya pohon ini akan setuju dengan Shihao dan tanpa juga pohon itu memberikan hadiah kepada Shihao berupa memberikan minum melalui daun. Dan setelah itu kita diperlihatkan dengan sosok wanita, yang wanita ini sendiri merupakan wanita yang pernah Shihao temukan waktu berada di Danau Nyamuk, yang tampak wanita itu sekarang telah tersadakan diri. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 没想到这么厉害，我绝不屈服！千种猎人。